Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Yusuf percaya bahwa bayi yang ada dalam rahim Maria berasal dari Allah. Karena sikap hormatnya pada karya Allah, Yusuf bermaksud mundur. Bukan gengsi sebagai laki-laki, bukan sakit hati, dan bukan hukum yang menjadi acuan tindakan Yusuf, melainkan apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah ketulusan hati Yusuf. Karena Yusuf hidup dari iman, maka dia menjadi sarana Allah untuk memenuhi janjinya mengutus penebus. Kehendak Allah adalah satu-satunya pedoman hidup kita. Karena apa yang dikehendaki Allah, pastilah itu yang terbaik. Allah memperhitungkan apa yang terbaik untuk jangka pendek dan jangka panjang, untuk ke kanan atau ke kiri, untuk lingkup pribadi maupun lingkup lingkungan atau sosial. Untuk melaksanakan kehendak Allah, Yusuf harus menundukkan gengsi dan harga dirinya serta rencana-rencana pribadi. Marilah kita meneladan sikap Yusuf yang setia dan tulus mengasihi Maria. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami meneladan sikap Santo Yusuf yang tulus hati dan berani mengutamakan kehendak Allah.